Asyad Al-Awsat, Rusia juga terlibat dalam pembicaraan rahasia bersama Iran dan Tiongkok. China disebut memasok senyawa kimia utama yang digunakan untuk mengerahkan rudal balistik. Hal tersebut disampaikan oleh diplomat yang mengetahui tentang pembicaraan rahasia itu. Namun menjadi permasalahan lantaran negara-negara dilarang memasok senyawa kimia ke Iran tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB. Kesepakatan itu telah tertuang dalam resolusi PBB 2231 dan disahkan pada tahun 2015 silam. Di satu sisi Teheran melakukan negosiasi dengan para pejabat dan entitas. Iran negosiasi dengan perusahaan kimia milik Rusia dan China. Selesai negosiasi itu tidak dilaporkan secara rinci jumlah senyawa yang dibeli Iran dari Tiongkok. Namun jumlah itu diperkirakan cukup untuk membuat ribuan roket dan rudal Solvagar dengan jangkauan 700 km. Sementara Tribun News melaporkan Tiongkok menjadi pemasok utama senjata ke Iran sejak tahun 1980-an. Hubungan kedua negara semakin dekat dengan penjualan dan kerjasama semakin meningkat hingga saat ini. Internet mengunggah video bandara Ben Gurion dipenuhi warga Israel dengan membawa koper dan ransel besar. Dilaporkan aktivitas penerbangan di bandara Ben Gurion semakin meningkat selesai Iran menyerang Israel pada Sabtu 13 April silam. Bahkan lonjakan penerbangan ini terjadi sesaat setelah bandara Ben Gurion yang sempat ditutup beberapa jam akibat serangan Teheran. Memasuki hari keempat selesai serangan Teheran, bandara tersebut pun semakin dipadati warga Israel. Pasalnya turis asing belum bisa melakukan perjalanan lantaran masih dalam keadaan penundaan penerbangan. Warga Israel disebut-sebut ingin meninggalkan negaranya di tengah rencana IDF melakukan serangan balasan ke Teheran. Dikutip dari Euronews, Letnan Jenderal IDF Herzi Halevi mengatakan Israel mempertimbangkan langkah selanjutnya yang menegaskan Iran akan menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah melakukan rapat dengan para pejabat untuk membahas kemungkinan tanggapan serangan Iran. Perlawanan Islam di Lebanon atau Hizbullah kembali menargetkan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun Hizbullah menyerang markas terbesar Israel di utara yakni Meron. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat di markas besar IDF hingga tentara tewas. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah mengonfirmasi serangan itu pada hari ini, Rabu 17 April 2024. Dalam serangan itu, Hizbullah menggunakan senjata roket dan artileri. Hizbullah sengaja menargetkan markas besar IDF di bagian utara lantaran menjadi tempat yang strategis milik Israel. Rupanya serangan itu terus berlanjut hingga Hizbullah menargetkan markas IDF yang lain dan barak Israel. Dilaporkan Hizbullah juga menargetkan markas Komando Brigade Timur 769 di barak Kiryat Simona. Serangan selanjutnya menargetkan markas Komando Divisi 146 Israel di Ja'atun. Kedua markas itu diserang menggunakan roket Katyusha. Media Israel mengonfirmasi bahwa sirine peringatan meraung-raung. Pasalnya Israel menyebut lebih dari 20 roket diluncurkan dari Lebanon. Akibat serangan itu sejumlah tentara Israel tewas dan terluka. Hizbullah menegaskan serangan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Warga Palestina sedang bersukacita lantaran toko roti telah dibuka kembali di Gaza. Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan situasi mencekam di Israel seusai diserang oleh Iran pada Sabtu 13 April. Dikutip dari Kompas.com, ribuan warga Palestina tersenyum saat mengantri mendapatkan roti. Pasalnya, toko roti tidak beroperasi selama beberapa bulan terakhir karena konflik dan kurangnya akses. Ini warga Gaza rela mengantri berjam-jam di toko roti tersebut. Dilaporkan toko roti itu menyediakan roti bersubsidi setelah program pangan dunia berhasil memasuk kembali bahan bakar ke Gaza. Salah satu warga Gaza, Wissam Dawat, menceritakan saat mereka pernah makan pakan ternak. Kondisi tragis itu terjadi
saat Israel melarang warga Gaza mendapatkan tabung. Meski begitu, warga Gaza perlu menunggu selama 6 jam hanya untuk mendapatkan sepotong roti. Lantas mereka berharap program pangan dunia akan mendukung warga Gaza agar mendapat roti dengan jumlah yang cukup. Di satu sisi, PBB sudah memperingatkan bahwa perang dan pengepungan Gaza telah menyebabkan bencana kelaparan yang paling parah di dunia. Namun, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersumpah untuk meneruskan perang meskipun ada penentangan. Sementara kondisi ini pun berbanding terbalik lantaran Israel mengalami malapetaka seusai diserang Iran. Israel memutuskan untuk menghentikan serangan ke Rafah dan memfokuskan serangan balasan ke Teheran. Ancaman paling berbahaya dari Iran ke Israel di tengah rencana Perdana Menteri Benyamin Netanyahu melancarkan serangan balas dendam. Iran pun mengancam serangan Israel akan dibalas hanya dalam hitungan detik. Serangan Iran disebut mematikan dan Israel akan mendapat konsekuensinya. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh Presiden Iran Ibrahim Raisi saat melakukan pembicaraan dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Keduanya melakukan perbincangan panjang lebar melalui sambungan telepon. Ibrahim Raisi memperingatkan Israel bahwa tindakan sekecil apapun akan direspon dalam hitungan detik oleh Teheran. Bahkan Iran akan merespon serangan Israel secara luas dan lebih menyakitkan. Raisi mengatakan Iran akan menanggapi segala agresi dalam ukuran dan bentuk apapun. Peringatan senada juga disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri Kani yang memperingatkan agar Israel tidak melakukan kesalahan baru. Ali Kani mengatakan kali ini Iran akan merespon kesalahan Israel dalam hitungan detik. Hizbullah dan pasukan pertahanan Israel atau IDF terlibat baku tembak sengit pada Selasa 16 April. Akibat konflik tersebut, Komandan Hizbullah dilaporkan tewas terkena serangan Israel. Hizbullah pun murka dan mengancam akan balas dendam. Dikutip dari The Times of Israel, Komandan Hizbullah yang tewas itu ialah Ismail Yosef Bas yang memiliki pangkat setara dengan Komandan Brigade, yakni seorang pejabat senior dan veteran di sayap militer Hizbullah. Militer Lebanon mengatakan Ismail tewas diserang